Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1352. Memasuki dunia penjara abadi, Luo Xiu merasakan kekuatan penekan yang dahsyat datang. Seketika kultivasinya dengan cepat menurun, dalam beberapa napas singkat, kultivasinya terus menurun hingga berhenti di tingkat Supreme Puncak. Meskipun kultivasinya ditekan, kekuatan Luo Xiu masih bisa menyaingi tingkat penguasa Dao. Dan ia juga menemukan bahwa meskipun kultivasinya ditekan, alam seni bela dirinya masih tetap ada. Ini berarti ia adalah seorang Supreme Puncak yang memiliki alam seni bela diri penguasa Dao menengah. Dengan alam tinggi memandang alam rendah, seperti melihat api yang jelas, sekilas saja sudah terlihat. Luo Xiu merasa jika ada lawan dengan kultivasi Supreme Puncak yang sama, maka setiap gerak-gerik lawan dapat dengan mudah ia pahami, semua jurus lawan dapat ia tembus. Sepertinya saat Raja Abadi Sueyu bertarung denganku, ia juga merasakan hal yang sama. Setelah mengalaminya sendiri, Luo Xiu baru benar-benar bisa memahami kesenjangan antara dirinya dan Raja Abadi Sueyu. Kesenjangan utamanya bukanlah kultivasi, melainkan alam. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Luo Xiu mendongak, melihat kepulan asap berbentuk awan jamur membumbung. Pada saat yang sama, ia juga melihat kilatan cahaya yang melesat, jelas ada yang sedang bertarung. Di dunia penjara abadi masih banyak ahli yang terjebak di sini selama berabad-abad. Setiap ahli yang dipenjara, cincin penyimpanan dan artefak mereka akan diambil oleh kerajaan abadi Azure, jadi meskipun membunuh orang-orang ini, tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Jadi Luo Xiu tidak berniat untuk ikut campur. Tepat ketika dia bersiap untuk langsung menuju tempat Raja Abadi ditekan, sebuah cahaya melesat tiba-tiba datang dari arah suara gemuruh yang jauh menuju ke arahnya. Seiring jarak yang semakin dekat, kesadaran ilahi Luo Xiu jatuh pada cahaya yang datang itu, dan alisnya terangkat. Karena orang di dalam cahaya itu ia kenal, yaitu makhluk abadi pembunuh berdarah. Dulu, ketika ia pertama kali datang ke dunia penjara abadi, ia pernah diserang secara diam-diam oleh makhluk abadi pembunuh berdarah. Kemudian, karena rasa saling curiga, makhluk abadi pembunuh berdarah mundur secara sukarela. Luo Xiu mengenali makhluk abadi pembunuh berdarah, dan pihak lain tentu saja juga mengenalinya. Kenapa kau masuk lagi? Jangan bengong, cepat lari. Cahaya makhluk abadi pembunuh berdarah datang. Saat mengenali Luo Xiu, ia segera mengirimkan pesan kesadaran ilahi. Di belakang makhluk abadi pembunuh berdarah, dua cahaya melesat dengan cepat mengejar. Satu cahaya emas, seperti pedang ilahi yang tak tertahankan, menembus kehampaan. Cahaya lainnya bersinar hijau terang, seekor naga biru sepanjang 300 meter terbang di tengah cahaya itu. Di dunia penjara abadi, kultivasi semua orang ditekan ke tingkat Supreme Puncak. Dengan asumsi kultivasi yang sama, siapapun yang memiliki alam yang lebih tinggi, kekuatannya di sini akan lebih kuat. Dari penampilan makhluk abadi pembunuh berdarah yang hanya peduli melarikan diri, dapat dilihat bahwa kedua ahli yang mengejarnya tidaklah sederhana. Luo Xiu tentu saja tidak akan melarikan diri. Sebaliknya, matanya memancarkan semangat bertarung. Di zaman kerajaan abadi yang jauh itu, para ahli yang memenuhi syarat untuk dipenjara di penjara kerajaan abadi, setidaknya berada di tingkat abadi, banyak di antaranya adalah ahli setingkat makhluk abadi seperti makhluk abadi pembunuh berdarah. Dengan kultivasi Supreme Puncak yang sama, Luo Xiu juga ingin mencoba bagaimana alam seni bela dirinya dibandingkan dengan ahli setingkat makhluk abadi. Ia pernah bertarung dengan makhluk abadi pembunuh berdarah, tetapi lebih banyak mengandalkan kekuatan artefak, jadi ia tidak merasakan seberapa tinggi alam seni bela diri makhluk abadi pembunuh berdarah. Kultivasi tinggi tidak berarti alam tinggi. Beberapa makhluk abadi dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi lainnya dalam sekejap, inilah perbedaan alam. Luo Xiu tidak mempedulikan makhluk abadi pembunuh berdarah. Terlihat sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan, langsung menerjang ke arah dua ahli yang mengejar makhluk abadi pembunuh berdarah. Dari mana datangnya semut ini? Mencari mati. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam cahaya keemasan. Lalu, banyak cahaya pedang keemasan muncul entah dari mana. Cahaya-cahaya pedang saling menyilang, dalam sekejap berubah menjadi domain pedang emas. Dilihat dari fluktuasi kekuatan aturan, orang ini berlatih dao emas dari 5 elemen dan dao pedang. Dan dia juga telah menggabungkan kedua aturan dao ini, membentuk domain pedang emas yang lebih kuat. Ruar, pada saat yang sama, raungan naga yang mengguncang langit terdengar. Di dalam cahaya hijau, seekor naga biru meraung dan menerkam, mencengkeram dan menyebarkan kekuatan naga yang dahsyat. Kekuatan naga berasal dari garis keturunan klan naga. Dari kekuatan naga yang menyebar dari naga biru ini, Luo Xiu merasakan sedikit keanggunan abadi.
Ini menunjukkan bahwa naga biru yang dipenjara di dunia penjara abadi ini memiliki garis keturunan naga abadi yang ortodoks. Raungan naga silih berganti, dalam sekejap berubah menjadi ribuan zang. Kekuatan naga yang besar menyapu kehampaan, sebagian besar ruang terus-menerus runtuh dan pecah. Boom! Ekor naga menyapu, domain Dewa Perubahan Luoxiu hanya bisa menahan sesaat, kekuatan domainnya seketika runtuh. Di alam yang sama, Luoxiu belum pernah melihat ada orang yang bisa menembus domain Dewa Perubahannya. Ini adalah yang pertama kalinya. Meskipun aura naga biru luar biasa, Luoxiu tidak bermaksud menghindar sedikit pun. Terlihat ia mencengkeram dengan kedua tangan, memadatkan kekuatan ruang di tangannya menjadi tombak panjang, melancarkan tombak pemecah langit Wentian. Suara gemuruh mengerikan menyebar, gelombang riak yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah. Apapun yang terkena, seketika berubah menjadi debu. Kekuatan yang dahsyat menyerbu, tombak kekacauan di tangan Luoxiu hancur, dan tubuhnya terpental tanpa kendali. Formasi penekan di dunia penjara abadi adalah penekan menyeluruh, jadi tidak hanya kultivasinya ditekan ke tingkat suprim puncak, tetapi juga tubuh fisiknya ditekan. Namun, dia ditekan, pihak lawan tentu saja juga ditekan, mengapa orang yang terpental adalah dirinya. Meskipun garis keturunan naga abadi sangat kuat, Luoxiu merasa bahwa di alam yang sama, bahkan kekuatan naga sejati mungkin tidak lebih kuat darinya. Lalu, karena kekuatannya hampir sama, mengapa ada perbedaan seperti itu? Jika ia menggunakan artefak pusaka, Luoxiu tentu saja dapat dengan mudah melawan kedua lawan ini, bahkan menekan mereka. Tetapi yang lebih dibutuhkan Luoxiu adalah memahami di mana letak perbedaannya, sehingga ia dapat menemukan cara yang paling tepat untuk meningkatkan dirinya. Namun di medan perang, lawan sama sekali tidak akan memberi Luoxiu waktu untuk berpikir. Beberapa pedang emas berkumpul di udara, dan dengan cepat membentuk pedang besar berwarna emas sepanjang 3000 meter. Segel pemusnah 5 elemen. Luoxiu membentuk segel dengan kedua tangan. Teknik segel ini memusnahkan 5 elemen. Dan aturan emas yang dilatih lawan adalah salah satu dari 5 elemen, kebetulan saja teknik segel ini menetralkannya. Sekali lagi terdengar suara gemuruh. Pedang emas setinggi 3 km itu hancur berkeping-keping di bawah hantaman segel pemusnah 5 elemen. Ternyata segel pemusnah 5 elemen. Siapa hubunganmu dengan si tua aneh Tianwen? Dari cahaya keemasan yang cemerlang muncul sesosok manusia, seorang pria parubaya. Berjubah emas dengan wajah dingin. Jelas, ini adalah ahli yang sezaman dengan abadi Tianwen. Dan segel pemusnah 5 elemen, teknik ilahi ini pada masa itu, juga merupakan teknik ilahi kuat yang membuat abadi Tianwen terkenal. Haha, Yang Ziyuan, jika ingatanku tidak salah, bukankah si tua Tianwen itu sendiri yang mengurungmu di sini? Meskipun naga biru dan Yang Ziyuan adalah rekan, saat ini naga biru sama sekali tidak sungkan untuk mencibir, bahkan membuka luka lama. Pria berjubah emas bernama Yang Ziyuan itu memucat. Long Shao, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menguliti kulit nagamu. Sambil berbicara, gerakan tangan kedua belah pihak tidak berhenti. Long Shao, mengandalkan kekuatan tubuh naga birunya yang dahsyat, terus-menerus menyerang dengan ganas, seolah-olah dia berada di atas angin. Luoxiu tidak peduli tentang dendam apapun antara abadi Tianwen dan Yang Ziyuan. Ia terus bertarung dengan lawan sambil berpikir dan menganalisis secara bersamaan. Aku mengerti. Setelah beberapa lama, mata Luoxiu berbinar, seolah-olah ia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Ia akhirnya mengerti bahwa yang dimaksud dengan kesadaran bertarung dan pengalaman bertarung bukanlah teknik bertarung, melainkan pemahaman dan penguasaan aturan Dao. Alasan mengapa ia tidak bisa mengalahkan naga biru meskipun kekuatannya hampir sama, adalah karena penguasaan Long Shao terhadap kekuatan melebihi dirinya. Misalnya, dengan kekuatan yang sama, Luoxiu dapat mengerahkan 100% kekuatannya, sedangkan Long Shao dapat mengerahkan 120% kekuatannya. Perbedaannya ada di sana. Karena Long Shao pernah menjadi naga sejati setingkat makhluk abadi, dengan alam makhluk abadi, jika hanya mengerahkan 100% kekuatan tubuh fisik tingkat suprim puncak, lantas apa artinya perbedaan tingkat alam? Tentu saja, teorinya mudah, tetapi untuk melakukannya, tidak semudah itu. Namun bagi Luoxiu, selama ia menemukan arah yang tepat, dengan kemampuan deduksi yang kuat dari Dao Dewa Perubahan dan pemahamannya yang tak tertandingi, ia yakin akan segera dapat mencapai langkah ini. Adapun alasan mengapa Raja Abadi Sueyu dapat dengan mudah menghindari serangannya seperti melihat api, itu karena tingkat penguasaannya terhadap kekuatan belum cukup tinggi, sehingga Raja Abadi Sueyu dapat melihatnya dengan sekali pandang. Selama ia dapat meningkatkan penguasaannya terhadap kekuatan dan aturan ke tingkat yang lebih tinggi, membuat kecepatan serangannya lebih cepat, maka meskipun Raja Abadi Sueyu dapat melihatnya, tanpa dukungan kultivasi yang cukup kuat, ia tidak akan bisa menghindar. Setelah memahami hal ini, pertarungan Luoxiu dengan Yang Ziyuan dan Long Shao semakin lancar, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ia sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Di kejauhan, makhluk abadi pembunuh berdarah tertegun.
Ia pernah bertarung dengan Luo Xiu, jadi ia tahu bahwa kekuatan orang dari luar itu sebanding dengannya. Namun, belum berapa tahun berlalu, kekuatan orang ini ternyata sudah begitu dahsyat. Bagi orang luar, formasi dunia penjara abadi hanya menekan kultivasi untuk sementara. Setelah meninggalkan dunia penjara abadi, kultivasi yang ditekan akan dilepaskan dan pulih dengan cepat. Namun bagi para tahanan yang dipenjara di sini, kultivasi mereka ditekan secara permanen. Bahkan jika segel penjara abadi dilepaskan, mereka hanya bisa berkultivasi kembali dari Supreme Puncak. Dengan alam makhluk abadi, mengulang kultivasi, selama ada sumber daya, itu sama sekali bukan masalah. Namun, kultivasi secepat Luo Xiu, makhluk abadi pembunuh berdarah belum pernah mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, penguasaan Luo Xiu terhadap kekuatan telah melangkah ke alam yang sama sekali baru. Bahkan jika Yang Ziyuan dan Long Shao bekerja sama, mereka tidak dapat lagi memberikan tekanan yang cukup padanya. Kembali ke satu, karena tidak lagi memberikan efek latihan, Luo Xiu berniat mengakhiri pertarungan yang tidak berarti ini dengan teknik ilahi terkuatnya. Cahaya abadi tak terbatas berkumpul di telapak tangan Luo Xiu. Di langit tinggi, seolah-olah ada matahari yang terbit. Sebuah cahaya abadi yang sangat cemerlang, seperti pisau dan pedang, menjadi satu-satunya keabadian di antara langit dan bumi. Serangan Luo Xiu ini mengunci Yang Ziyuan. Saat auranya terkunci, Yang Ziyuan merasakan napas kematian. Ia memiliki alam makhluk abadi, seberapa tajam indera spiritualnya. Ketika ia merasakan kematian, seketika ia ketakutan dan jiwanya tercerai-berai. Ini tidak mungkin, Yang Ziyuan berteriak kaget. Ia telah berjuang hidup di dunia penjara abadi selama bertahun-tahun, hal ini membuatnya semakin takut dan ngeri akan datangnya kematian. Ia tidak bisa membayangkan, bagaimana mungkin seorang Supreme Puncak bisa melancarkan teknik ilahi yang begitu mengerikan. Bong, cahaya abadi yang sangat cemerlang menembus tubuh Yang Ziyuan. Tubuh fisiknya hancur inci demi inci, dan jiwa serta rohnya musnah seketika. Jadi begitu, setelah melangkah ke alam yang sama sekali baru, Luo Xiu juga memiliki pemahaman baru tentang segel kembali ke satu. Dulu, ia hanya merasa bahwa teknik ilahi segel kembali ke satu sangat kuat, merupakan esensi penyempurnaan dari Dao Dewa Perubahan yang berevolusi menjadi segala hukum di alam semesta. Kini ia benar-benar mengerti bahwa segel kembali ke satu yang ia ciptakan, sebenarnya sudah melangkah ke tingkat alam yang lebih tinggi. Segala dharma kembali ke satu, dari kompleksitas menjadi kesederhanaan, kembali ke kemurnian asalnya, ini sendiri adalah sebuah alam. Dewa perubahan dan tak terlihat, jika ia dapat mengintegrasikan karakteristik ini ke dalam serangan teknik ilahinya, Raja Abadi Sueyu sama sekali tidak akan bisa dengan mudah melihat serangannya. Bersambung.